Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Nama saya Zainal Mutakin, sama saya mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 860274566. Kali ini kita akan melakukan uji makanan, yaitu uji karbohidrat dan lemak. Dengan tujuan apa? Tujuan pembelajaran kali ini adalah kita akan mengetahui, mengidentifikasi makanan mana saja yang mengandung karbohidrat. Adapun bahan-bahan dan alat yang kami siapkan, yang pertama adalah kita menggunakan piring, kemudian ini kita menggunakan bahan makanan yang ada, kemudian kita menggunakan kalium iodida atau yang biasa kita sebut dengan betadine ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian adapun bahan makanannya yang kita persiapkan ada nasi putih, kemudian ada apel, kemudian ada pisang, kemudian ada kentang, kemudian ada tepung terigu, ada gula pasir, kemudian ada tahu putih, mentega, biskuit, kemudian ada putih telur. Langsung saja kita praktekkan. Kita akan meneteskan 2 tetes menggunakan kalium iodida. Ya, pertama kita teteskan semua ke bahannya. Yang pertama kita akan teteskan dengan menggunakan kalium iodida, nasi 2 kali, 1, 2. Kemudian ada 2 kali juga, 1, 2. Teteskan ke kentang 2 kali. Kita teteskan ke terigu 2 kali. Kita teteskan ke gula pasir 2 kali juga ya. Semuanya 2 kali. Ini tahu, kita ke mentega 2 kali. Kemudian ada ke biskuit 2 kali. Kemudian ada putih telur 2 kali. Setelah itu kita tunggu ya hasilnya. Kita cek tunggu selama 10 menit. Kita tunggu teman-teman. Baik teman-teman, setelah kita tunggu selama 10 menit, ini ada perubahan. Yang pertama ada di nasi putih. Ini menjadi warnanya biru kehitaman ya. Kemudian untuk di apel tidak terjadi perubahan warna, kita lihat. Kemudian begitu juga di pisang. Kemudian di kentang juga terjadi kehitaman juga. Nah, di tepung terigu ini juga terjadi kehitaman. Gula pasir masih sama ya, tidak terjadi perubahan. Di tahu putih pun tidak terjadi, mentega juga tidak terjadi. Biskuit ada kehitaman dan putih telur tidak terjadi perubahan warna. Dan mana yang termasuk karbohidrat? Kalau kita amati, yang termasuk karbohidrat itu mengalami perubahan warna ya, hitam atau biru pekat ya, itu mengalami perubahan warna. Hal ini menandakan terdapat karbohidrat tinggi. Setelah kita pisahkan, ini terdapat beberapa makanan yang kita uji 10 tadi. Dapat 4, terdapat nasi putih yang mengandung karbohidrat, kemudian ada biskuit, kemudian ada kentang, kemudian juga ada tepung terigu. Nah, ini ya yang sudah mengandung, ada dari 10 ada 4 yang mengandung karbohidrat ya. Ada nasi, biskuit, kentang, dan tepung terigu. Ini sangat mengandung karbohidrat tinggi. Berikutnya kita akan melakukan kegiatan uji lemak. Adapun bahan-bahan alatnya kita siapkan adalah yang pertama ada sendok, kemudian ada wadah plastik, kemudian ada piring, kemudian kami ada senter, kemudian ini pengganti lilin kita menggunakan korek api gas. Nah, kemudian ada kertas warna coklat. Bahannya yang pertama ada kemiri, kemudian ada margarin, kemudian kita ada wortel, ada seledri, kemudian ada biji jagung, kemudian susu, minyak, santan, pepaya, kacang tanah kering, kemudian ada singkong, dan kemudian ada air putih. Oke, langsung aja kita coba, kita langsung. Yang langkahnya adalah kita ambil satu bahan makanan dan kita oleskan ke dalam kertas. Yang pertama ada kemiri, kita oleskan ke kertas sebanyak 10 kali. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita oleskan di atas kertas coklat ya. Ini lalu kita singkirkan terlebih dahulu. Yang kedua kita ambil
adalah margarin. Nah, untuk margarin kita ambil yang kedua yaitu margarin. Untuk margarin kita panaskan terlebih dahulu di menggunakan sendok, kita lelehkan menggunakan korek ya, kita lelehkan sebentar. Kita lelehkan, tunggu sebentar. Sudah leleh, lalu kita tuangkan ke di atas kertas coklat tersebut. Nah, oke. Kemudian kita singkirkan, kemudian kita ambil berikutnya ada wortel, kita gosokkan juga seperti kemiri tadi. Kita gosokkan selama 10 kali juga, sebanyak 10 kali. Nah, sudah kita oleskan, kita oleskan. Yang kemudian ada seledri. Sebelumnya untuk seledri kita remas-remas dulu ya, kita remas dulu, kemudian kita oleskan kembali di kertas warna coklat tersebut tadi. Kita oleskan ya, kita oleskan, dibecek-becek dulu. Oke, sudah. Kalau sudah kita singkirkan ya. Kemudian berikutnya kita oleskan berikutnya yaitu ini ada biji jagung kering ya. Ada biji jagung kering, kita kita tumbuk dulu ini biar bisa. Nah, sudah kita singkirkan. Kemudian kita ambil bahan berikutnya yaitu ada susu. Nah, susu tidak usah dioleskan ya. Nah, kita singkirkan. Kemudian ada yang berikutnya adalah minyak. Ini kita menggunakan minyak buat masak, minyak goreng. Kita teteskan sedikit aja, kita singkirkan kembali. Kemudian ada santan, kita teteskan sedikit aja. Kita singkirkan, kita kemudian kita bahan berikutnya kita oleskan lagi ya, kita oleskan lagi, kita singkirkan kembali. Kemudian ada kacang tanah kering, itu kacang tanah kita becek-becek dulu, kita tekan-tekan dulu. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika sudah, kita singkirkan lagi. Kemudian yang terakhir kita menggunakan singkong kita oles-oleskan dulu di atas kertas tersebut. Kita singkirkan kembali. Kemudian satu lagi yaitu ada air, kita teteskan sedikit saja di atas kertas minyak tersebut. Kita tunggu nanti semua bahannya selama kurang lebih 10 menit. Nah, kita teteskan ini untuk air ya. Nah, ini kita kita singkirkan. Oke teman-teman, setelah kita tunggu selama 10 menit, ini kita hasilnya seperti ini. Nah, ini tidak usah disenter, ternyata sudah kita lihat ya. Nah, mana yang saja yang termasuk lemak. Nah, ini kita lihat yang pertama ada kemiri, kita lihat seperti itu. Kemudian ada margarin, lalu wortel, kita lihat seperti itu. Kemudian ada seledri, kita berikutnya ini ada jagung, nah, tampak seperti ini. Kemudian ada zuzu. Kemudian kita lihat ada minyak, wow, seperti ini ya. Kemudian ada santan. Kemudian ada pepaya, kita lihat. Nah, kemudian ada kacang tanah. Nah, lihat ya. Tembus ya, wow. Lalu ada singkong. Nah, kemudian ini ada air, ini airnya belum kering ya. Nah, setelah kita cek ya, bagaimana ceknya? Kalau terdapat ada minyak atau basah banget, ini berarti mengandung lemak ya. Oke teman-teman, setelah kita eliminasi tadi, ini ada beberapa, ada 6 yang mengandung minyak ya. Kita lihat yang pertama ada kemiri teman-teman ya, dilihat. Kalau kita lihat di sini sangat berminyak sekali. Lalu ada susu teman-teman, kita lihat ya, berminyak. Kemudian juga wah ini minyak ya, jelas pasti sudah berminyak ya. Kemudian ada santan ya, ternyata juga mengandung minyak juga seperti minyak ini. Nah, ini ya.
Kemudian ada kacang tanah juga mengandung minyak ya. Lalu ada margarin ya, ternyata juga mengandung lemak teman-teman. Kesimpulannya teman-teman, nah, kita mengetahui ada beberapa yang mengandung minyak ya. Yang pertama ada di sini kemiri, santan, minyak, susu, kacang tanah, kemudian ada margarin.